Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rafiq dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menceritakan asal-usul terbentuknya Danau Toba. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda yang bernama Toba. Toba merupakan seorang petani. Dia merupakan petani yang cukup rajin di kampungnya. Pada suatu hari, sepulang ia bekerja, ia menyempatkan dirinya untuk bermain di sungai untuk memancing ikan. Dia pun merasa sangat bahagia karena dapat menemukan ikan yang sehat, besar, dan bersisik emas. Lalu dia pun pulang ke rumah membawa ikan tersebut dan berniat untuk memasaknya. Saat ia sampai rumah, alangkah terkejutnya ia karena kayu bakarnya telah habis. Ia pun harus meninggalkan ikan tersebut di rumah dan dia harus pergi dari rumah untuk mencari kayu bakar. Setelah mencari kayu bakar dan mendapatkannya, ia pun pulang ke rumah. Setelah nyampe di rumah, betapa terkejutnya dia karena ikan yang hasil tangkapannya hilang. Dan ada gadis cantik di rumahnya. Lalu ia pun beranikan diri untuk bertanya kepada gadis tersebut. "Hai gadis, siapa kamu dan kenapa kamu ada di rumahku?" Gadis itu menjawab, "Aku adalah ikan yang tadi kau tangkap. Aku dulunya manusia, namun karena sifat burukku di masa lalu, Dewi pun mengutukku menjadi ikan dan akan membebaskan kutukanku setelah ada seseorang yang menyentuhku." Toba pun terangguk dengan penjelasannya. "Kau sudah bekerja dari tadi. Apa kau lapar? Aku memasakkan sesuatu untukmu," kata gadis tersebut. Toba pun tidak ragu, dia langsung memakan makanan tersebut, ditemani oleh gadis itu. Dalam pikiran Toba, dia berpikir bahwa alangkah baiknya gadis tersebut menjadi istriku. Gadis tersebut yang mengetahui pemikiran Toba langsung berkata, "Kau boleh menjadi istri suamiku, namun kau harus memenuhi satu syarat, yaitu jangan memberitahu pada orang-orang tentang asal-usulku. Jika kau melanggarnya, maka sesuatu yang buruk akan terjadi." Toba pun mematuhi syarat itu dan berniat melamarnya menjadi istrinya. Pernikahan mereka pun dilangsungkan di kampung tersebut secara megah. Beberapa lama kemudian, keluarga mereka dikaruniai anak yang bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi lelaki yang kuat, perkasa, tangguh. Namun, dia sangat nakal. Bukan hanya nakal, dia juga memiliki nafsu makan yang sangat banyak. Bahkan untuk mencakupi makannya Samosir, Toba harus bekerja sangat keras. Pada suatu hari, ibu Samosir meminta Samosir untuk pergi ke ladang membawa makanan untuk ayahnya. Awalnya Samosir menolak, namun setelah bernegosiasi dan ibunya terus memohon, akhirnya Samosir pun setuju. Namun bukan langsung membawa makanan tersebut kepada ayahnya, dia malah bermain dengan temannya terlebih dahulu. Setelah puas bermain, Samosir pun merasa lapar dan memakan makanan milik ayahnya. Setelah kenyang memakan makanan milik ayahnya, Samosir pun tertidur sebentar. Beberapa saat kemudian ia pun terbangun lalu mengantarkan makanan tersebut ke ayahnya. Toba yang dari pagi belum makan, ia pun merasa sedikit marah. Saat Samosir sampai di ladang, ia pun langsung memberikan makanan tersebut kepada ayahnya. Toba pun langsung mengambil makanan tersebut sambil memarahinya. "Dari mana saja kamu sih?" ucap Toba. "Pasti kamu pergi bermain dulu." Namun saat Toba membuka makanan tersebut, betapa terkejutnya ia karena makanan tersebut hanya sisa sedikit, sementara ia dari pagi menahan lapar bekerja di ladang. Toba pun langsung melampiaskan kekesalannya terhadap anaknya. "Samosir,
Kenapa makananku hanya segini? Pasti kamu telah memakannya. Samosir pun terdiam. Toba lalu melanjutkan amarahnya dengan berkata, "Dasar anak ikan!" Seketika perkataan tersebut menyakiti hati Samosir. Samosir pun langsung pulang ke rumah sembari menangis. Ia pun langsung mengadukan hal tersebut dengan ibunya. "Ibu, ayah berkata kepadaku bahwa aku adalah anak ikan. Apa benar itu, Ibu?" Ibunya Samosir pun terkejut karena ayahnya Samosir, notabene adalah suaminya, telah melanggar sumpahnya untuk tidak memberitahukan asal usulnya bahwa dia adalah seorang ikan oleh siapapun. Toba, cepat berlari ke bukit. Sesuatu yang buruk akan terjadi di sini, ucap ibunya Samosir. "Baik, Ibu," ucap Samosir. Samosir pun menuruti ibunya berlari ke atas bukit. Dan ibunya Samosir berubah menjadi ikan. Lalu petir bergemuruh. Air gelombang tinggi menghantam daratan dan menghancurkan kampung tersebut. Toba yang awalnya ini berlari, dia pun berusaha sekeras mungkin berlari menghindari gelombang tersebut. Namun tidak sempat. Dia pun hilang